Halo, semangat pagi teman-teman. Jumpa lagi di pembahasan review mesin penetes telur KWO Indonesia. Ya, jadi yang kali ini yang akan kita review ini mesin penetes telurnya tipe full system, kapasitasnya 300 butir. Oke, kita review dulu dari segi bahannya dulu ya, dan desainnya tentunya. Untuk bahannya kita menggunakan multiplex teman-teman, ketebalannya 12 mm dan 9 mm, jadi perpaduan seperti itu. Kemudian lapisan luar ini takosit. Takosit ini bahan yang digunakan di perlengkapan mebel seperti meja TV, lemari, kemudian kitchen set dan lain-lain lah ya, seperti itu. Jadi ini anti gores, waterproof, kemudian ada nilai estetikanya sendiri. Artinya kalau teman-teman mau digunakan untuk dipajang di ruang tamu, ini juga cocok seperti itu. Kemudian lapisan dalamnya kita menggunakan aluminium teman-teman, aluminium foil seperti itu ya. Nanti kita hidupkan juga supaya tahu fungsinya dan cara kerjanya seperti apa. Oke, kemudian bahan raknya, oh ya, ini dari bahan besi, full besi. Kemudian untuk full system ada rak hatchernya juga, jadi rak yang tidak ikut mengayun khusus untuk 3 hari akhir masa inkubasi. Menggunakan kawat jaring, ini juga bisa dilepas, jadi ketika proses penetasan selesai kawat jaring bisa diangkat keluar dan dibersihkan. Kemudian untuk kontrolernya, kalau yang full system ini menggunakan controller STC. Coba kita hidupkan dulu ya teman-teman. Ya, jadi ini kontrolnya menggunakan STC tipenya 3028. Jadi pada tipe ini teman-teman, ini menggunakan juga bisa digunakan untuk mix maker atau pengatur kelembapan. Ya, ini mix makernya, ini tingkat kelembapannya. Kemudian yang ini untuk mengatur suhunya, karena ini baru dihidupkan ya. Kemudian 2 tombol, ada tombol power, tombol pengayunan. Ini full system, ini timernya untuk penggerakan pengayunan. Nanti kita coba, sekarang kita bahas dulu desainnya. Untuk desain kita, mungkin bagi teman-teman yang sudah mengecek atau sudah lama mengikuti KWO Indonesia, kita ada beberapa hal yang menjadi pembeda. Salah satunya kita ada 2 lokasi pintu atau 2 pintu ya, pintu atas dan pintu bawah. Jadi pintu bawah ini fungsinya sama seperti mesin penetes pada umumnya untuk meletakkan telurnya. Jadi ini ruang inkubasinya. Pintu atas ini untuk peletakan komponen elektronik, komponen pemanas ya, dan kipas peratas suhu. Nah, jadi gini, termasuk untuk peletakan dinamonya. Jadi panas ini didorong ke bawah melalui lubang seperti itu. Kemudian pemanasnya ada 2 lokasi teman-teman. Jadi di atas tadi ya, di atas ini tadi, sama yang di bawah. Peratas suhunya juga demikian, di bawah juga ada ya, di sini ada 2, di atas juga 2. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk supaya pemanasnya itu atau panasnya yang di ruang inkubasi ini bisa merata. Ini perbedaan kita yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau teman-teman perhatikan di sini ada pembatas. Dari panas lampu ini tidak mengenai langsung ke telur, ya, tidak mengenai langsung ke telur. Begitu juga yang ada di bawah. Ini ada box khusus seperti itu. Fungsinya untuk apa? Ini menjaga supaya suhu yang ada di dalam ruang inkubasi ini merata teman-teman. Ketika bola lampu yang ada di sini, ya, kebanyakan seperti itu. Ketika bola lampunya ditaruh di tengah, raknya mengayun, pasti ada beberapa baris telur yang lebih panas suhunya karena lebih dekat dengan lampu, dan yang lebih jauh dari lampu itu tentu lebih dingin. Ini kita untuk mengantisipasi hal tersebut supaya lebih merata seperti itu. Perbedaan kedua itu. Perbedaan ketiga, kalau teman-teman perhatikan, di dalam ruangan inkubator ini tidak ada komponen elektronik kecuali ini ya, ini adaptor dari mix makernya. Tentulah ini di sini karena memang peletakan mix makernya harus di bawah. Selebihnya tidak ada. Karena apa? Kontrolernya dan komponen elektronik yang lain ada di box samping sini kanan. Ya, dari sini. Kenapa kita buat demikian? Jadi ini kita satu-satunya menggunakan metode ini. Kita sendirikan komponen elektroniknya, tujuannya untuk mengurangi resiko kerusakan komponen lebih cepat. Ya, kita tahulah kalau komponen elektronik semahal apapun, secanggih apapun, kalau terpapar panas 24 jam terus menerus, pasti juga lama-kelamaan akan cepat rusak.
Ini kita mengantisipasi untuk mengurangi resiko kerusakan lebih awal sebenarnya seperti itu. Kemudian kita coba pengayunannya teman-teman. Tombol pengayunan ini timernya kita setting di 60 detik untuk bergerak. Seperti itu. Kita coba cek. Ya, untuk sudut kemiringannya sekitar 45 sampai 50 derajat. Itu sudah standar untuk pengayunan penetasan telur seperti itu. Kemudian yang belum kita coba, kita atur mixmakernya supaya hidup. Karena ini kan kelembapan sekarang karena baru dihidupkan 92%. Kemarin saya setting ke minimal 50 batas bawahnya, maksimalnya 60, jadi masih belum hidup. Coba kita naikkan batas bawah dan batas atasnya untuk mencoba mixmakernya hidup. Coba kita setting dulu. Nanti kita kembalikan lagi karena ini requestannya buat telur ayam sebenarnya. Sebentar. Batas atasnya juga kita setting. Oke, ini menyimpan, nanti dia akan hidup. Nah, ini dia hidup. Mixmakernya hidup. Ini sebenarnya bisa dibuka teman-teman. Nah, ini kalau kelembapannya kurang. Jadi mixmaker ini fungsinya untuk merubah air menjadi kabut dan akhirnya meningkatkan kelembapan di dalam suatu ruangan seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi full system ini teman-teman, ini bagus digunakan untuk penggunaan telur bebek, entok maupun puyuh. Karena kebutuhan kelembapan dari telur entok, bebek dan puyuh ini lebih tinggi daripada telur ayam. Sedangkan kalau penggunaan untuk telur ayam sendiri itu sudah cukup menggunakan tipe full otomatis digital yang tanpa adanya mixmaker seperti itu. Ya. Kemudian ini kabel sensor untuk mendeteksi suhu dan tingkat kelembapan. Seperti itu teman-teman. Oh iya, untuk kelengkapannya lupa tadi ya, untuk kelengkapannya kita ada pertama buku panduan. Buku panduan ini tidak hanya buku panduan pengoperasiannya saja teman-teman, tapi di sini ada strategi penetasan telur yang bisa teman-teman pelajari ya. Selain nanti bisa dipelajari melalui halaman Facebook KWU Indonesia atau website di kwuindonesia.com. Jadi bagi pengguna mesin menetas telur KWU Indonesia itu mendapatkan free bimbingan dan akses gratis ke website kita seperti itu. Kemudian tadi mixmaker, ada nampan air, ada hygrometernya juga atau alat cek kelembapan. Seperti itu. Kita coba tutup. Kita perhatikan desainnya teman-teman. Seperti ini ya. Desainnya untuk kapasitas 300 butil full system. Kemudian dari samping ini ada ventilasinya, ini bisa dibuka tutup ya, buka tutup seperti ini. Ini bisa dibuka tutup teman-teman. Ventilasinya seperti itu. Ya mungkin seperti itulah ya, sekilas saja ya seperti video-video sebelumnya. Jangan lupa untuk share video ini, mungkin bagi saudara-saudara kalian yang bingung mencari penetas telur yang bagus di mana, yang dapat bimbingan dari nol di mana, mereka bisa terinspirasi untuk menggunakan mesin penetas telur KWU Indonesia. Kemudian jangan lupa like apabila teman-teman suka dengan review kali ini. Silahkan komen kalau teman-teman bingung atau masih ada pertanyaan yang timbul di benaknya tentang produk-produk kita, atau mungkin tanya-tanya seputar konsultasi penetasan telur, boleh nanti ya, bisa hubungi nomor di bawah ini juga. Oke, terima kasih. Salam peternak Indonesia luar biasa.